istilahnya. Yang kedua nanti ada gado-gado atau pecel, cuma ngerebus sayurannya ini tidak menggunakan air. Yang ketiga ada pisang bakar. Nah sebenarnya 3 menu masakan ini hanya buat saran cerita, buat pembuktian. Nanti yang dikenalkan itu sebenarnya bukan alatnya atau masakannya Pak, akan tapi ada di standarisasi bahan baku logam. Nanti kebetulan yang memiliki teman-teman alumnus ITB sama itu Surabaya yang lagi mendirikan sebuah industri itu di Purwokerto, ingin membantu masyarakat kita itu yang tentang naiknya bahan bakar semakin tinggi. Nah kalau sekarang sih intinya nonton YouTube juga. Nah ini yang pertama mau dibikinkan pizza dari bahan sayuran dulu. Untuk telurnya kita menggunakan telur 4. Telur di Pamaman ya, bukan? Mas Butir Mas? Ya. Nah itu untuk bahan bakunya kan harusnya menggunakan tepung, karena ini di kantor waktunya singkat, kita menggunakan Indomie yang sudah direbus. Nah ini untuk bumbunya kita menggunakan bumbu Royco ini yang praktis. Ini kalau di rumah ada putra-putri yang masih masa pertumbuhan ini kan kurang bagus Pak. Boleh digantikan gula sama garam. Ini untuk sayurannya ada wortel, jagung manis, sama daun bawang. Ini mentah semua. Jangan direbus dulu itu? Enggak Pak, ini mentah. Nah ini untuk pengganti dagingnya bakso sama sosis. Nah ini kalau ada udang daging bisa kornet di. Ada udang di balik batu sih Mas. Udangnya boleh kalau ada kupas, boleh dimasukkan. Semriwing. Kalau kenal. Kalau pintu. Ya, pada aja nyobaan guys. Nah, Bapak Ibu, ini alat peraga yang kita bawa, ini nanti yang mau dikembangkan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak heran, sudah nggak aneh melihat alat yang seperti ini ya. Cuma nanti yang dikenalkan itu dari segi bahan baku logam ini. Ini bukan produk Cina atau Korea, tapi ini Indonesia ini besar sekali, tidak bisa dikerok. Nah ini langsung saja, tidak usah menunggu panas dan tidak usah menggunakan minyak. Biar nanti kedepannya itu masyarakat kita hidup lebih sehat, mengurangi kolesterol. Karena hampir 60% masyarakat kita kan bukan kolesterol Pak. Nah, langsung saja. Ya, tak boleh. Iya nggak bisa dilap itu Pak. Nah ini sambil nunggu matang Pak, sekitar matangnya itu 5-6 menit. Nah ini kami ingin memperkenalkan bahan baku logam ini Pak. Kemarin teman-teman teknik itu ngambil logam dari Kepulauan Bintang, Kalimantan. Karena Indonesia kita sendiri itu kan kaya logam Pak, nomor 2 sedunia. Makanya ini kok ternyata kalau dibikin alat masak seperti ini kan bisa menghemat biaya dapur sampai 50% untuk kedepannya. Nah nanti dari apanya sedikit kami jelaskan. Dan bahan baku logam ini kita menggunakan bahan baku logam murni. Yang tadinya menggunakan bahan baku logam seng campur besi, itu karatnya kan dapat. Kita menggunakan bahan baku aluminium oksida. Jadi ini melewati oksidasi Pak. Hasilnya aluminium oksida Al2O3. Nah ini kekerasannya itu sampai 9 skala Mohs. Untuk dididihnya itu melebihi baja. Walaupun api kecil tapi perambat panasnya itu cepat sekali Pak. Nah ini untuk teknologinya yang tadinya menggunakan pressing atau cetak, kita menggunakan gravity decreasing. Ini istilahnya dicor. Jadi aluminium oksida ini kalau sudah dari cairan itu masukin ke matris baja. Karena ini standar ekspor, makanya dipertebal. Kan biasanya Bapak Ibu kalau mempunyai alat masakan tipis. Nah ini sampingnya dipakai 4 mili, bawahnya 5 mili, jadi tebal sekali. Nah nanti kan membentuk pori-pori atas, permukaan atasnya baru dikucurkan yang namanya anti lengket. Cuman mohon maaf kita tidak menggunakan anti lengket yang namanya teflon, karena dari tahun 2013 ini sudah ada undang-undangnya Pak. Kita menggunakan anti lengket yang namanya fusion. Fusion ini kalau Bapak Ibu sudah mengenal pupuk organik sama pupuk anorganik, nah itu perbedaannya. Kalau tergores gimana? Ini bisa tergores, cuma nggak akan lepas atau lengket layaknya saat teflon. Kalau nggak sengaja kecarbon makanan, ini bisa terurai kembali Pak. Ini sifatnya kayak kapsul obat. Nah, karena ini tidak menggunakan minyak, jadi bersih. Yang kedua, kami contohkan, ini ngerebus sayuran tapi tidak menggunakan air.
ini bukannya tidak menggunakan air sama sekali, ini ada air hasil cucian. Dan sayuran dari pohon kan sudah mengandung air, Pak. Nah, ini biasanya ibu bapak kalau bikin lalapan gado-gado itu kalau nggak sayuran kan yang keras-keras duluan ya Bu, itu juga menggunakan air. Ternyata warnanya yang tadinya hijau segar itu jadi kusam. Nah itu ngerebus sayuran yang menggunakan air, kalau diteliti di teman-teman di gizi itu kandungan vitaminnya 80% ke bawah air, yang dihidangkan ampas. Kecuali kalau bapak itu bikin sayur sop sayur asam kan kuahnya dikonsumsi. Nah itu yang segar paling kuahnya ya Pak, mungkin sayurannya. Nah ini kami buktikan mau bikin pecel. Ini ada wortel, kol, bayam, toge, kacang panjang, ini kami satukan. Dalam hitungan menit ini sayuran matang bersamaan enggak? Boleh nanti bapak itu dicicipin, takutnya saya bilang matang tapi nggak matang. Nah nanti saya mau ini langsung nanti dicampurkan gitu. Nah, ini cara melihat proses pematangannya ini dilihat dari tutup kaca ini Pak. Kalau sudah berembun seperti ini, menetes ke bawah, ini dalam fase pematangan. Nah, ini sudah. Nah, warnanya tetap segar hijau Pak, nggak berubah dan tidak gosong ya Pak. Nah, ini kami perkenalkan, ini namanya bumbu Sinti Pak. Ini di Amerika nggak ada Pak, adanya di Indonesia. Nah, ini alhamdulillah Pak, ini bumbu Sinti ini sudah menyerap ribuan pekerja karena masyarakat kita itu banyak yang menggunakan Pak. Enak gitu, praktis. Ini dicampur. Kenapa ini mau dipisah boleh? Kenapa kami campurkan? Karena ini bumbu Sinti ini kan terbuat dari gula ya Pak. Nah di sini ada kelengketan enggak? Ini tutup sebentar biar mendidih, meresap, nanti langsung disajikan. Oh ya, Bapak, Ibu, ini untuk gagangnya kita menggunakan plastik ebonit. Nah, plastik ebonit ini sebenarnya kalau apinya stabil ini nggak akan panas. Kalau kena angin apinya ini paling hangat gitu ya Bu, hangat gitu. Jadi ini aman, nggak akan meleleh. Dan untuk tutup kacanya kita menggunakan kaca Virek Pak. Kaca Virek ini tahan panas, misalkan jatuh nggak sengaja ini nggak pecah. Kalau Bapak lagi marahan ini banting nggak pecah. Nah, ini jangan dilemparin. Nah, ini kalau mau masak kayak tumis kangkung, di sini gimana pakai minyak nggak? Tetap pakai minyak. Itu hanya 1 sendok buat numis bumbunya. Kalau sudah mateng, kangkung yang sudah dicuci itu langsung masukin, ditutup saja, nggak usah pakai air. Nanti 1 menit sudah matang Pak, tinggal dikucurin saus siram, diaduk-aduk langsung disajikan. Nah ini praktis sekali, nggak kalah sama yang di resto Pak. Nah seperti itu. Dan kalau bikin kayak lalapan kayak daun singkong, daun pepaya itu harus menggunakan air walaupun 1 gelas, karena daun singkong dan pepaya itu kalau kandungan getahnya itu banyak sekali, jadi kurang bagus juga ya Pak. Nah ini Bapak Ibu suka yang kering-kering sampai yang empuk sekali Pak. Nah ini kalau ada orang tua yang di rumah yang usianya lanjut, yang giginya tinggal 2 atau 3, ini boleh dilamain sedikit aja, udah empuk sekali. Ini Bapak suka yang keras apa gimana Pak? Keras ya. Nah ini suka yang keris-keris ya Pak? Enak kalau keris-keris ya, udah ini langsung. Nah warnanya tetap segar Pak, nggak berubah. Nah ini kan kotor. Nah ini kotor, cara mencucinya seperti apa? Ini kalau teflon tidak boleh dengan keadaan panas seperti ini disiram air dingin. Tidak boleh, karena mereka itu kalau dibakar seperti ini dengan keadaan panas disiram air jadi pecah Pak. Nah ini sudah bunyi petik-petik seperti ini, langsung dikucurin air dingin saja. Jadi kalau ini menggunakan seng sama besi ini sudah ngejius berlebihan ini. Nah nyucinya seperti ini. Ini kalau lagi musim kemarau ini lebih praktis. Irit air Pak. Jadi nggak perlu pakai sabun. Ini kalau mau pakai sabun gimana? Artinya akan lebih bersih. Nah ini sepertinya sudah bersih Pak. Nah ini yang terakhir bakar pisang.
Pisang apa itu, Rek? Ini pisang kapas atau pisang apa? Harusnya kalau ini kan harusnya pakai pisang tanduk atau pisang kepok ya Pak. Yang sudah, kalau tanduk itu yang sudah hitam kulitnya. Nah baru dibakar, rasanya enak. Nah ini atasnya sedikit dikasih mentega biar agak gurih. Atasnya saja, atas pisang. Biar ada asin-asinnya. Ini untuk pembakaran. Nah, misalkan Bapak suka mancing, ada ikan mujair yang sekilo 3, sekilo 4, Pak. Itu dibersihkan saja. Dibersihkan, dikasih bumbu, langsung diolesin mentega sedikit aja ikannya. Langsung masukin 1, 2, 3, ditutup saja. Nah, proses pematangannya itu jangan dibolak-balik, Pak. Nanti hancur. Nah, dilihat dari bola matanya agak putih menonjol atau siripnya sudah mencentang. Nah, itu tandanya bawahnya sudah kering. Nah, boleh dibalik, ditutup lagi, nungguin 3 atau 4 menit, itu langsung dikasih kecap di sini. Kecap mendidih, jadi dibalik lagi biar resep, langsung disajikan. Kan kecap nanti gosong ya Pak di sini. Api masih menyala, misalkan Bapak lupa ini lagi ngedata ke depan gitu. Nah, ini gosong, ngebul. Ini nggak akan masalah, langsung disiram air dingin saja dengan api masih menyala. Jadi ini nggak akan masalah Pak. Jadi nanti airnya mendidih, kecapnya ikut keangkat lagi. Tinggal pakai spon. Nah, seperti itu. Ini cara mencucinya. Nah, ini kalau mau bakar ayam, kalau bakar ayam itu harus diungkep dulu Pak. Kenapa ayam harus diungkep dulu? Karena ayam itu dibakar dimanapun itu matang luarnya. Cuma ada sisa-sisa darah di sendi-sendi tulangnya. Nah, itu yang bisa menimbulkan flu burung Pak. Nah, seperti itu. Ini kenapa tadi kami menghemat 50% bilang seperti itu. Ini ternyata dicoba itu dengan api kecil tapi proses pematangannya itu cepat sekali Pak. Misalkan Bapak Ibu habis 3 tabung, 4 tabung, di sini bisa dipangkas separuhnya karena menggunakan api kecil. Yang kedua minyak. Kan masyarakat kita itu sekarang nggak jauh dari minyak ya Pak. Apapun bentuknya itu digoreng. Nah, di sini pakai minyak. Misalkan goreng, yang goreng ikan, goreng ayam, ini nggak perlu terendam. Kan biasanya harus terendam. Di sini nggak perlu terendam. Cukup biasanya menggunakan seperempat, ini diparuh saja, setengah seperempatnya. Dan kalau mau goreng kayak mendoan, bakwan, terus pisang, itu cukup 3 sendok aja atau 2 sendok, nggak perlu banyak-banyak minyak. Karena masyarakat kita itu, mohon maaf, sekarang yang mengeluhkan kolesterol sudah banyak sekali, karena terutama itu konsumsi minyak. Nah, yang terakhir, ternyata alat ini untuk kedepannya Pak, buat masyarakat kita ini kok multifungsi, manfaatnya banyak. Bisa buat goreng, rebus, panggang, oven, liwet, nanak nasi, bakar ayam, bakar ikan, bikin bolu, bikin kue nastar, di sini Pak. Jadi kedepannya itu masyarakat kita nggak perlu banyak-banyak alat masak, cukup satu tapi multifungsi, manfaatnya banyak Pak. Misalkan Bapak ada yang kesini menawarkan pembakaran, dipakainya setiap hari nggak Pak? Paling selalu 1 tahun sekali kalau mau lebaran gaji. Nah, kalau ada yang nawarkan buat nebus cuma hanya itu aja. Nah, kalau ini bisa dipakai setiap hari banyak. Jadi masyarakat kita itu nggak perlu banyak alat masak di rumah. Nah, kemarin ada informasi Pak, ini ada ada dosen yang dari Korea itu ternyata membenarkan, Mas, ini harus dikembangkan buat masyarakat Indonesia kita sendiri. Karena apa? Itu masyarakat Cina dengan masyarakat Indonesia itu lebih sehat. Masyarakat Cina ya Pak, itu hidupnya lebih dari 100 tahun. Kalau masyarakat kita enggak, 70-80 sudah bersyukur alhamdulillah ya Pak. Nah, ternyata mereka itu konsumsi minyak itu hanya sedikit setiap harinya Pak. Dan alat masak di dapur itu hanya sedikit, 3 atau 4 tapi multifungsi. Nggak kayak masyarakat kita, apapun bentuknya itu di dapur santen-santen ada semua ya Bu. Bahkan belum yang di atas lemari Pak. Nah, itu. Yang ketiga, hindari sutir yang menggunakan logam Pak. Karena sutir yang menggunakan logam, misalkan Bapak Ibu membeli alat masak yang dari pasar yang cekungnya gitu, yang cekung itu kan tadinya tebel ya Pak, lama-lama jadi tipis-tipis bolong. Nah, itu logam itu larinya kemana? Kalau nggak terkonsumsi ke tubuh kita Pak. Nah, itu yang mengakibatkan kayak penyakit Alzheimer. Nah, itu Pak. Kalau ngeliwat itu bagaimana? Kalau ngeliwet ini langsung aja Pak, di situ kayak masak nasi di Magicom. Mari Mas, ada Mas.
Lima kilo apa di mana kan tidak apa. Pikiran kita sayang. Nah ini sebenarnya kalau pakai minyak artinya kan lebih gurih, lebih mengembang. Walaupun pakai minyak 1 sendok atau 2 sendok. Nah Bapak Ibu ini sudah matang, boleh dicicipin. Tapi mohon maaf kalau rasanya kurang enak Pak, saya nggak pintar masak ya.